Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Masjid Assalam nggih, Pak. Masjid atau musola nih? Masjid Assalam. Insyaallah. Masjid Assalam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama hendaknya kita panjatkan puja-puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya iman di dalam hati kita sehingga kita mudah untuk melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan nikmat Islam kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Yang mana apabila nikmat Islam ini lepas dari dalam diri kita, maka ya kita tidak eh, tidak tidak beda dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita seperti itu. Ya, kita melihat betapa banyak kaum muslimin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Padahal Allah sudah menjanjikan, hayya 'alas shalah, ayo kita menuju salat, hayya 'alal falah, ayo kita menuju kesuksesan. Namun banyak orang yang tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian salawat serta salam hendaknya kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan suri teladan yang terbaik, uswatun hasanah yang terbaik, manusia yang paling dinantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbahagia ini saya diminta oleh Pak Erwan untuk menggantikan Ustadz Roni yang sedang ada uzur, beliau sedang safar. Oleh karenanya materi yang ingin saya sampaikan bersifat suplemen ya, Bapak Ibu ya, suplemen dalam artian untuk menyemangati, untuk memberikan motivasi agar kita menjadi lebih baik ke depannya, menjadi lebih baik ke depannya. Insya Allah pada malam hari ini tema yang akan kami bawakan yakni tentang 4 karakter penghuni surga. Tentang 4 karakter penghuni surga. Yang mana karakter-karakter ini atau sifat-sifat ini kami ambil dari sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dicatat oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam kitab Sunan beliau. Ya, hadisnya berbunyi, an Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi an-nar? Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahl. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang diharamkan neraka baginya? Yang diharamkan neraka baginya. Dalam arti, maukah kalian aku tunjukkan sifat-sifat para penghuni surga? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasul.
Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, kullu hayyinin, setiap orang yang memiliki karakter hayyin, layyin, qarib, dan yang keempat sahlin. Di dalam riwayat Al-Imam Ahmad ada redaksi yang berbeda. Ketika Nabi mengatakan, maukah kalian aku beritahu siapa orang-orang yang diharamkan dari api neraka? Maka beliau menjawab, hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin sahlin qaribin minan nas. Diharamkan dari api neraka setiap orang yang hayyin, layyin, sahlin, dan yang keempat qaribin minan nas. Meskipun ada beda sedikit redaksi, namun intinya sama. Intinya sama. Kemudian kita bahas. Yang pertama ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Neraka diharamkan bagi orang yang memiliki sifat hayyin. Apa kuwi Ustaz hayyin? Hayyin itu ya, Bapak Ibu, artinya seorang yang tawadhu, tidak sombong. Ini karakter pertama, sifat pertama. Orang kalau mau masuk surga, jangan sombong di dunia. Ini sifat pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di dalam hadisnya yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selayaknya bagi kita seorang manusia menjauhi yang namanya sombong. Karena sifat sombong tidak ada manfaatnya bagi diri kita sama sekali. Bahkan orang-orang yang sombong dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran di dalam Al-Qur'an, ya, dan mereka termasuk orang-orang yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh Fir'aun misalnya atau Qarun misalnya. Ya, orang-orang yang sombong. Mereka yang sombong dengan jabatannya, yang sombong dengan hartanya. Allah jadikan pelajaran bagi orang-orang setelahnya bahwasannya orang yang sombong itu akan celaka di muka bumi. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah sombong. Dengan apapun yang kita miliki, dengan wajah tampan kita, dengan harta benda kita, dengan kesehatan kita, dengan sholat yang kita jalani, jangan pernah sombong. Sebagian dari kita, apabila telah rutin melaksanakan sholat 5 waktu di masjid, biasanya kalau lewat di depan rumah tetangganya yang tidak sholat, gimana Pak perasaan? Nah, gimana perasaannya? Perasaannya pasti, wira tahu sholat. Subhanallah. Nah, ini bukan hanya dihinggapi orang yang sudah sering ke masjid, bahkan para ustadz pun demikian bisa jadi. Ya, melihat orang ya di jalan kok wayah azan orang jam makan, ya, sombong. Wah, kalau saya sih enggak begitu. Apalagi sampai dinampakkan dan diceritakan ke orang-orang, nah ini yang bahaya. Rendah hati saja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati saja. Ketaatan kita yang semaksimal mungkin. Ya, ketaatan kita yang semaksimal mungkin. Katakanlah kita melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. Itu ada yang lebih hebat di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau luar biasa mencontohkan kepada kita ketaatan yang luar biasa. Yang mana sudah sangat sering kita dengar ya riwayat tentang sholat malamnya beliau, sholat tahajudnya beliau. Dalam satu rakaat ya beliau membaca luar biasa Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Kalau Bapak punya HP, kemudian ketik saja youtube.com, kemudian Bapak Ibu ketik Syekh Misahri Rosid, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran, dijumlahkan jamnya.
Itu kira-kira 5 jam. Nabi SAW berdiri di satu rakaat sholat malamnya 5 jam. Subhanallah. Belum lagi ketika wukuf di Arafah saat haji wada. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat bersemangat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika wukuf di Arafah, apa ibadah yang bisa dilakukan? Utamanya apa Bapak Ibu? Ada yang sudah pernah haji? Sudah? Biasanya ngapain Pak kalau wukuf? Tidur? Enggak ya, berdoa. Berdoa dari setelah waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Kalau Bapak punya HP, Bapak Ibu silahkan ketik doanya Nabi ketika wukuf di Arafah seperti apa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya dari awal waktu wukuf sampai akhir, tidak beliau letakkan sama sekali. Bayangkan masyarakat muslim rahimani wa rahimakumullah, di balik ketaatan kita yang semaksimal mungkin masih ada orang yang lebih luar biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan besar kepala, jangan sombong. Ambil contoh apa lagi Bapak Ibu? Harta kita yang banyak. Harta kita yang banyak, Bapak Ibu, tidak patut kita sombongkan. Ada orang yang hartanya tidak ada serinya, kata orang. Bahkan ada orang hartanya sudah terpendam di muka bumi, tetap dijuluki dengan namanya. Harta korun, luar biasa. Di balik harta kita yang banyak masih ada yang lebih. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Rendah hati saja. Ingatlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Abbas. Beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena beliau mengacuhkan sahabatnya yang bernama Ibnu Ummi Maktum ketika hendak bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau sedang berdakwah di tengah-tengah para pembesarnya Quraisy. Lantas datang Ibnu Ummi Maktum ingin bertanya kepada Nabi, namun Nabi bermuka masa. Oleh karenanya Allah tegur abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Mengapa engkau bermuka masa wahai Muhammad? Pada saat datang seorang yang buta kepadamu untuk bertanya sebuah urusan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa sombong, jangan merasa tinggi hati atas apa yang kita miliki. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita main nalar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita main logika kita sebagai manusia, orang yang paling kaya di muka bumi adalah para profesor. Karena mereka adalah orang yang pintar. Namun siapakah orang terkaya nomor satu di dunia sekarang? Apakah profesor? Jawabannya bukan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sombong. Kemudian yang kedua, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni orang yang layyin, orang yang layyin. Layyin maknanya adalah seorang yang lemah lembut kepada manusia. Akhlaknya luar biasa baik kepada manusia. Ketika dia nggak ada di komunitasnya, ia dicari. Kemana si fulan ya? Kok sudah beberapa hari ini dia tidak nampak, tidak membersamai kita? Kemana dia? Nah, ini orang-orang yang lain, orang-orang yang lemah lembut kepada manusia, ya dicintai oleh manusia, orang-orang seperti ini.
Dan patut kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut, dan Allah menyukai kelembutan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sungguh Allah itu maha lembut dan menyukai kelembutan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga sabda beliau, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sungguh kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan terhiasi, akan bagus luar biasa. Dan kelemah lembutan tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu tersebut akan rusak. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelemah lembutan adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang manusia, terutama untuk pasangan suami istri. Betapa banyak permasalahan yang terjadi di rumah tangga tidak selesai karena tidak adanya kelemah lembutan di antara suami istri. Cekcok terus karena apa? Karena tidak ada kelemah lembutan. Karena yang satu ingin egonya diikuti, yang satunya juga ingin egonya diikuti. Suami ingin menang sendiri, istri lebih ingin menang sendiri. Terus demikian, oleh karenanya banyak rumah tangga yang bubar karena hal demikian. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat posisi kita terhadap pasangan kita. Kita lihat, saya sudah lemah lembut belum dengan istri saya? Saya sudah lemah lembut belum dengan anak-anak saya? Karena mereka adalah orang-orang yang prioritas. Orang-orang nomor satu yang harus mendapatkan kelemah lembutan kita. Bukan teman-teman kantor kita. Bukan tetangga kita dulu. Sebagian kita kalau sama tetangga ramahnya bukan main. Kalau sama teman kantor sering ngajak keluar traktir makan. Sementara istrinya di rumah makannya tempe tahu maksimal telur. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat seperti ini atau sikap seperti ini tidak dibenarkan. Orang yang pertama kali prioritas mendapatkan kelemahan lembutan kita adalah istri dan anak-anak kita. Ketika kita menegur istri kita, tegurlah dengan baik. Jangan belum apa-apa, main tangan, ya. Ringan tangan, ya. Ringan tangan kalau buka HP transfer ke istrinya tidak apa-apa, silakan. Ringan tangan. Tapi kalau ringan tangan, mudah main tangan, tampar sana, tendang sana. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat kedekatan kita. Sudahkah kita orang yang dirindukan di rumah? Sudahkah kelemah lembutan kita dirasakan oleh istri kita, oleh anak-anak kita? Ketika kita menegur anak-anak kita, mereka melakukan kesalahan. Sudahkah kita lemah lembut? Atau kita justru tidak mau mendengarkan mereka? Sebagian dari orang tua itu karena merasa dirinya sudah lebih tua dari anaknya, tidak mau mendengarkan penjelasan anaknya. Ini hal yang salah. Dengarkan dulu. Kamu melakukan demikian, benar apa tidak? Benar. Kenapa? Dengarkan dulu. Biar anak-anak kita berargumen. Biar anak-anak kita menjelaskan maksudnya seperti apa. Jadilah orang tua yang bijak. Jadilah orang tua yang lemah lembut. Ketika dia sudah mengakui kesalahannya, kita diuji lagi. Apakah kita ingin meluapkan kemarahan kita terus menerus? Atau justru, oh iya, tidak apa-apa. Kalau seperti itu, kamu saya maafkan, tidak apa-apa. Lain kali jangan diulang. Nah, ini ujian bagi kita orang tua. Sebagian dari kita tidak begitu. Sebagian dari kita pokoknya anak salah, kamu salah. Sampai seterusnya salah. Diungkit-ungkit. Subhanallah. Padahal ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling berhak mendapatkan kelemah lembutan kita adalah istri kita, anak-anak kita, dan orang-orang terdekat kita. Begitupun muamalah kita dengan orang tua kita. Ya.
Sudah belum lemah lembut? Ya. Kita ketika dipanggil sama ibu kita, dipanggil sama bapak kita, sudah lemah lembut belum? Jangan-jangan ya bapak ibu kita butuh kepada kita, Le, minjem uangmu dulu, mau beli ini. Ah, nggak ada. Minta aja bu sama istri saya. Jangan-jangan demikian. Ya. Padahal mereka adalah orang-orang yang pertama kali harus mendapatkan kelemah lembutan kita. Dan ini adalah ciri kedua atau sifat kedua. Apabila kita menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki sifat yang kedua ini juga, yakni layyin, berlemah lembut kepada manusia. Dialah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling lemah lembut kepada manusia. Kepada anak kecil, beliau sayang. Kita sering mendengar hadis tentang beliau membawa cucunya sholat. Ya, Umamah waktu itu dibawa oleh beliau. Sampai beliau sujudnya lama sekali. Sampai para sahabat bertanya-tanya dalam hati, jangan-jangan wahyu turun. Namun begitu salat selesai, apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di atas punggungku ada Umamah dan aku tidak senang kalau mengganggunya sedang bersenang-senang, sedang bermain. Dialah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita membaca sirah nabawiyah tentang pemboikotan 9 istrinya, ya, beliau boikot 9 istrinya. Karena 9 istrinya menginginkan tambahan nafkah. Apa yang beliau lakukan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita Pak minta duit tambahan. Emang yang kemarin nggak cukup. Mungkin begitu kalau kita. Tapi kalau beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tidak marah sama sekali. Beliau diam, kemudian beliau mengasingkan diri. Beliau mengasingkan diri ke sebuah kamar, kalau kata Ustaz Syafiq, sebuah kebun, di situ ada bangunan kecil, kemudian ada kamar, ya, hanya sekedar untuk tidur, untuk beristirahat. Nah, di situ beliau mengasingkan diri, ya. Selama 30 hari memboikot para istri. Memboikot para istrinya. Sampai akhirnya 30 hari Allah menurunkan wahyunya, menyuruh kepada Nabi untuk apa? Untuk memberikan pilihan kepada istri-istri. Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh Nabi untuk langsung menceraikan istri-istrinya, tidak. Namun Allah menyuruh Nabi mendatangi istrinya satu persatu, tawarkan pada mereka, kalau kalian mau tambahan nafkah, aku akan berikan tambahan nafkah. Kalau kalian ingin dunia, aku akan berikan dunia kepada kalian, dan aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang baik. Akan tetapi kalau kalian ingin bersamaku, maka terimalah hidup sederhana seperti ini. Dan kalau kita juga mengikuti kajiannya Ustaz Firanda tentang kisah pemboikotan ini, yang pertama kali didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah istrinya yang paling beliau cintai, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau berkata kepada Aisyah, bukan marah-marah, bukan menuduh kamu tidak tahu diuntung, kamu itu udah istrinya seorang nabi kok kamu nggak tahu diuntung, bukan. Tapi beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, telah turun ayat kepadaku demikian dan demikian. Sekarang engkau pulanglah ke rumah orang tuamu dan tanyakan, berdiskusilah dengan bapakmu, wahai Aisyah. Kata Nabi SAW, berdiskusilah dengan keluargamu. Apakah engkau menerima keputusan yang demikian atau tidak? Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Luar biasa kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lemah lembutlah kepada istri kita. Yang ibu-ibu lemah lembut kepada bapak-bapaknya. Kalau bapaknya pulang kerja, jangan
Jangan diberondong pertanyaan dulu, Bu, jangan. Disiapkan dulu minumannya, handuknya, air hangatnya. Biasanya suami kalau seperti itu luluh, ya enggak Pak? Ya ya. Biasanya suami kalau sudah disiapkan seperti itu, luar biasa. Perhatiannya dan cintanya luar biasa kepada istri. Ya, itu yang kedua. Ya, sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni sahlin, artinya mudah, mudah dalam bermuamalah, mudah dalam bermuamalah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah ketika ia menjual, mudah ketika ia membeli, dan mudah ketika ia menagih hutang. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama yakni mudah ketika ia menjual. Sebagian dari kita mungkin pedagang. Ya. Bentuk mudah dalam menjual diantaranya ialah mudah memberikan bonus. Misalnya beras sekilo, ya tak tambahin lah, sekilo titik 0,10 gram atau sekilo seon, ya, tidak apa-apa. Di antara mudah juga, semisal ada pembeli uangnya kurang, Waduh Pak, kurang 5.000, ya udah tidak apa-apa, besok lagi. Di antara bentuk mudah ketika menjual juga ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, gampang memberikan bonus, ya, gampang memberikan diskon. Ya. Ini mudah ketika menjual. Lalu yang kedua, mudah ketika ia membeli. Nah, mudah ketika membeli. Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya yang dimaksud mudah ketika seseorang membeli adalah ketika ia menawarnya tidak sadis-sadis banget. Nah ini peringatan menohok bagi ibu-ibu sepertinya ya. Bu, kalau nawar jangan sadis-sadis, Bu. Kalau nawar jangan sadis-sadis. Barang 100, 30 aja Mas. Nah, ini luar biasa ini. Ini membuat sesak ini kalau kata para ulama ya. Kalau kata para ulama di sini saya nukil ya. Bahkan sebagian ulama salaf terdahulu ya, mereka tidak mau menawar sampai sebegitunya. Dan menurut penuturan mereka yakni seseorang tidak menawar dengan harga yang membuat penjual merasa sesak. Ya. 100 ditawar 30 atau 20. Kalau enggak gunakan trik lari atau kabur dulu ya Bu biar dipanggil. Jangan ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa ya, ini kalau bisa tawar yang sewajarnya ya. Harga 100 ya tawar 90 atau 80. Atau kalau kita ingin lebih sempurna lagi, lebih luar biasa lagi ya, kita bisa ketika jual beli tidak menawar atau justru menaikkan harganya. Justru menaikkan harganya. Sebagaimana ada kisah yang saya lupa. Jadi ada seorang sahabat itu berjual beli dengan sahabat yang lainnya. Jual beli kuda. Sahabat yang menjual kuda mengatakan, saya jual kuda ini kepadamu harganya 100. Sahabat yang pengen beli mengatakan, loh, kok murah sekali? Tak tawar ya, 200. Yang beli pun bingung, yang jual pun bingung. Kok nawar malah ke atas ini? Yang jual bingung. Ya udah enggak apa-apa 200. Tak tawar lagi ya 300. Semakin bingung. Dan deal terakhir ya, harga kuda ini 600. Kalau tidak salah, ingat saya kisahnya. 600. Luar biasa. Memang sahabat itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya, yang ketiga, mudah ketika ia menagih hutang. Mudah ketika ia menagih hutang. Ketika ada seorang yang berhutang kepada kita, kemudian kita sudah melihat nih, Bapak Ibu ya, kita melihat bahwasannya
orang ini memang awalnya dia mudah untuk membayar cicilan. Namun qadarullah kok bisnisnya seret atau bisnisnya mengalami masalah, kemudian mulai macet cicilannya, ya. Mulai macet cicilannya. Bagi kita, ya, yang memiliki piutang kepada dia, kita yang memberikan hutangan kepada dia, ya, kalau kita ingin beramal soleh, kita bisa dengan memberikan kelonggaran kepada dia membayar cicilan. Waduh, saya belum bisa membayar bulan Oktober, ya udah enggak apa-apa, November nanti. Waduh, November juga belum bisa, enggak apa-apa, Desember nanti. Semakin kita mengulur, semakin kita memberikan kelonggaran, maka akan semakin banyak sedekah yang kita dapatkan. Karena sejatinya memberikan kelonggaran bagi orang yang memiliki hutang kepada kita itu adalah bentuk sedekah. Bentuk sedekah. Nah, ini ada kisah menarik ya. Ada kisah menarik. Dan hadisnya juga saya lupa. Jadi ada orang yang ia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena memiliki amalan yang hebat dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam zakatnya, bukan. Namun orang ini memiliki satu amalan istimewa. Apa itu amalannya Bapak Ibu? Amalannya dia mudah dalam menagih hutang. Kalau ada orang hutang sama dia berikan kelonggaran kalau belum mampu untuk membayar. Atau semisal dia mendapatkan orang tersebut benar-benar miskin, tidak bisa membayar hutangnya, maka dia bebaskan hutang orang tersebut. Maka dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini juga bisa dicontoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di antara sifat penghuni surga yang terakhir, yang keempat, yakni qaribi minan nas, yakni orang yang dekat kepada manusia. Ia dekat dengan manusia karena akhlaknya yang baik, karena kelemah lembutannya, karena kemudahannya dalam bermuamalah. Karena kalau orang bermuamalah dengan dia, berinteraksi dengan dia, mendapatkan keuntungan yang banyak. Entah nasihat-nasihatnya, entah dia orang yang loyal terhadap orang lain. Dan sebaliknya, orang yang dijauhi oleh manusia karena sifatnya yang kasar, ucapannya yang kotor, yang buruk, yang menyakitkan hati. Kalau kumpul sama dia pokoknya gibah terus. Hati-hati ibu-ibu kalau punya teman yang demikian, tinggalkan. Kalau yang kumpul sama dia, ya, kumpul sama orang itu pokoknya isinya ngerasani uang. Wah, tonggoku bar tuku mobil, bar tuku lemah, bar tuku rumah, dan sebagainya. Wah, aku iri ya. Ini tinggalkan teman-teman yang demikian. Ya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dijauhi oleh manusia karena keburukannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna syarran nasi indallah manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittaqa syarrihi." Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia. Orang yang manusia tidak mau dekat-dekat dengan dia karena apa? Karena takut keburukannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kok kita dijauhi banyak orang ya. Nah, ini kita harus introspeksi. Dalam arti kita dijauhi oleh teman-teman kita yang soleh, teman-teman kita yang baik. Kok saya sering dijauhi ya sama mereka? Nah, ini perlu kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita. Begitupun sering saya sampaikan. Bagi bapak-bapak yang tidak dirindukan di rumah oleh ibunya, oleh pasangannya, oleh anak-anaknya, bisa jadi ada yang buruk dalam diri kita. Ada yang buruk dalam diri kita yang tidak disenangi oleh keluarga kita.
Sekali lagi, orang yang berhak mendapatkan lemah lembut kita yang pertama kali adalah istri dan anak-anak kita. Oleh karenanya, ketika kita tidak diinginkan di rumah, kita tidak diharapkan di rumah, pokoknya wis bojoku ki nek neng omah, kerjane mung turu rebahan, mancing, pokoknya hobi-hobinya diurusin. Sedangkan waktu untuk istrinya tidak ada. Waktu untuk ngurus anaknya nggak ada. Nah, orang-orang seperti ini dikhawatirkan termasuk dalam ancaman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kami sebutkan di atas. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita introspeksi diri kita. Mari kita introspeksi terus diri kita. Kata Umar bin Khattab, bermuhasabahlah. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung nanti di akhirat kelak. Kita introspeksi diri kita, kita perbaiki terus diri kita sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala menegakkan yaumul hisab. Menegakkan hari kiamat. Dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki diri kita. Kita belajar tentang agama kita yang mulia. Jangan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita habiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 4 karakter penghuni surga. 4 karakter penghuni surga yang kita kaji pada malam ini ya. Yang pertama, hayyin, yaitu seorang yang tawadhu, seorang yang tidak sombong. Dia merasa rendah hati di hadapan manusia. Ia merasa bahwasannya banyak manusia yang lebih baik dari dirinya. Sebagaimana Imam Syafi'i ketika melihat seorang anak kecil, ia selalu mengatakan anak kecil ini lebih mulia dariku karena dia sedikit melakukan dosa. Ketika ia melihat orang tua, maka ia mengatakan dalam hati, orang tua ini lebih mulia dariku karena banyak melakukan amalan soleh. Rendah hati. Kemudian yang kedua, layyin, yakni orang yang berlemah lembut kepada manusia. Manusia rindu kepada dirinya, rindu kelemah lembutannya ya. Istrinya di rumah menantikan kehadirannya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang lemah lembut kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kemudian yang ketiga ya, sahlin, mudah. Orang yang mudah dalam bermuamalah kepada manusia yang lainnya. Dan yang terakhir yakni qaribi minan nas, orang yang dekat dengan manusia. Ia dekat dengan manusia karena akhlak baiknya, kelemah lembutannya, dan mudahnya ia dalam bermuamalah dengan manusia. Itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kami ingin menasihatkan pada diri kami pribadi dan bagi Bapak Ibu sekalian, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW beliau mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang 4 perkara. Dan 2 pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang nanti di hari kiamat. 2 pertanyaannya tentang umur. 2 pertanyaannya tentang umur. Wa an syababihi bima afna wa an umrihi bima abla. Tentang masa mudanya, untuk apa ia habiskan, tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Oleh karenanya, bagi kita yang masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hentikan. Bagi kita yang masih sering lalai, masih sering menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, hentikan. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menutup catatan amal kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi diri kami dan bagi para jemaah sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.